اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهبة وبرا وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل صور لحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا للمصنف في هذا الكتاب ان الله يرد علينا من بركاتهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة شعور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه أما بعد. ثم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. صدق
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin majelis malam Rabu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sampai di dalam ayat yang ke-10 di dalam surat Al-Waqiah, yang mana dua ayat kemarin sebelumnya itu kita sudah sampaikan wa kuntum azwajan thalatha, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan engkau tiga golongan. Yang mana yang pertama kemarin kita sudah sampaikan adalah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, yaitu orang-orang yang memang mendapatkan satu kebahagiaan yang Allah akan golongkan mereka itu ke masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah yang Allah jadikan wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Nah, ini adalah sebaliknya daripada ashabul maimanah. Orang yang menerima akan amal kebaikannya nanti di yaumul qiyamah dalam tangan kanannya, maka Allah akan berikan kebahagiaan dia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jikalau mas'amah, Allah akan berikan di syama'il, artinya di dalam tangan kirinya Allah akan berikan, letakkan kepada amal perbuatannya. Artinya mereka perbanyak keburukan, maka Allah akan masukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang kedua. Dan golongan yang ketiga ini adalah sangat luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan adalah was-sabiqunas sabiqun. Orang-orang yang telah terdahulu. Artinya apa? Mereka itu lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ini adalah orang-orang yang khusus. Di antaranya adalah tentu para sahabat baginda Rasul. Dalam tafsir ini mengungkapkan adalah para sahabat yang memang benar-benar mereka taat kepada baginda Rasul. Mereka melihat akan wajah baginda Rasul. Mereka ikut berjuang akan bagaimana perjuangan menegakkan syariat Islam. Ini adalah mereka digolongkan as-sabiqun as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun, keistimewaannya adalah mereka ini ulaikal muqarrabun, mereka itu akan dekat dengan Allah. Seperti apa yang dikatakan adalah kalau kita dekat dengan raja, ini biasanya gampang kita megangnya, gampang kita dengernya, nggak ada salahnya biasanya. Lain kalau orang seperti ini di sebelah kiri saya, Pak Haji Masuli. Kalau dia di samping saya, ini jarang kalau kita lihat tidur, ya kan gitu. Tapi kalau di pojokan udah senderan biasanya nggak mau tuh. Nah, artinya apa? Dia mendekatkan dirinya. Begitupun orang-orang yang terdahulu ini, mereka itu akan lebih dekat kepada Allah. Jadi nggak ada salahnya. Dia akan lebih dekat. Bagaimana kalau kita dekat dengan orang? Kalau kita dekat misalkan dengan Bapak Presiden kita, biasanya alhamdulillah proyek-proyek ada. Ya minimal dah. Minimal dah. Ya kan gitu. Artinya inilah kehidupan orang-orang was-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun ilallah fi jannatin na'im. Mereka itu kedekatan dengan Allah akan diberikan adalah yang golongan ketiga ini adalah surganya yang na'im. Jadi kalau kita ini tinggal mau pilih. Ada kan yang kemarin kita sudah sampaikan, ada yang biasa-biasa saja. Ya kan, kita ini biasa-biasa saja. Minimal kita berharap adalah golongan yang pertama aja dah. Udah alhamdulillah. Yang namanya urusan dunia kita mau pengen banget, juga urusan akhirat juga pengen. Masih itu mendapatkan syafaat daripada baginda Rasul, akan digolongkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita tadi isfa'lana lana ya habibana. Artinya apa sih itu? Enggak tahu. Iya dah.
Begitu kita khusyuknya tadi, isfa'lana lana ya Habib. Itu permohonan kita agar mendapatkan syafaat nanti kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu enggak ditabu tuh isfa'lana, karena permohonan kita. Kapan itu isfa'lana lana ya Habibana? Kita memuji akan baginda Rasul. Semuanya itu minimal kita banyak dosa, kita banyak salah, tapi apa nanti di yaumul qiyamah minimal kita termasuk orang-orang min ashabil yamin, itu minimal. Tetapi kalau kita sudah menjalankan, mereka itu mengetahui bagaimana perbuatannya. Artinya as-sabiqunal awwalun fi jannatin na'im, mereka itu akan mendapatkan satu keistimewaan. Artinya perbuatan yang dia lakukan ini adalah mereka memang perbuatan yang dia tidak ingkar kepada Allah. Ya, namanya manusia itu pasti yang namanya salah itu pasti ada salah. Manusia itu nggak ada yang luput daripada dosa, udah pasti. Tetapi kalau kita melihat ada orang yang amaliyahnya ini berbeda. Dari kecil emang dia tuh kelihatan udah benar banget tuh anak. Nah, yang seperti tadi anak ini cucunya Haji Halawat ya. Benar Halawat yang tadi benar ya, subhanallah. Kecil-kecilnya masalahnya saya lihat. Misalkan dari kecil nih belum balik, kemudian dia balik, dia bener banget sampai terus dia remaja, dia tegak dewasa, sampai dia alim, sampai dia meninggal dunia. Jadi kelihatannya dosanya tuh sedikit. Ada kan orang kelihatannya udah tuanya baru, itu masih mending, udah tuanya baru mau tobat gitu, mudanya masih mending dibanding tanggung ya kan gitu, udah tua tanggung dah, biarin dah sekalian dah, dosa-dosa dah terus ambles sudah didedek sekalian. Nah tetapi dalam hal ini ada orang-orang yang memang benar-benar dari kecilnya ketika dia balik itu, ini memang kelihatannya mulus-mulus saja. Nah ini akan digolongkan adalah fi jannatin na'im. Subhanallah. Kenapa itu jannatin na'im? Fi a'la illiyin falahum qarbun 'indallah kama yakunu al-julasa al-muluk fahum la yakunu biyadihim syughlun wa la yurad 'alaihim amrun. Jadi kalau sudah dia mendapatkan jannatun na'im, di sini dikatakan adalah jannatun na'im a'la illiyin, yang paling tinggi derajatnya. A'la illiyin, yang paling tingginya lagi. Itu nama a'la illiyin. Udah nggak ada lagi itu tingkatannya. Paling tinggi dah derajatnya. Jadi yang namanya sorga juga ada tingkatannya. Kayak hotel, ada bintang 5, ada bintang 4, ada bintang. Ustaz Nasir bintang berapa? Bintang 7. Ya kan, uyang terus kalau gitu bintang 7 tadi. Ya Allah, surga juga begitu, kalau rata ya repot. Begitu ada a'la illiyin, di sana dikatakan adalah a'la illiyin, mereka itu yang paling tinggi, falahum qarba indallah. Mereka itu paling dekat dengan Allah, kama yakunu li julasa'il muluk, sebagaimana dia berada dekat di samping para raja-raja. Artinya apa? Mereka itu dengan para, misalnya kita minta namati minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Ini dikatakan gitu. Kita ini yang mudah-mudahan kalau memang seperti itu akan bisa menjadikan apa? Bersama mereka para syuhada yang berjalan, was-salihin, orang-orang yang saleh. Nah ini yang dikatakan hari ini mal muluku fahum la yakunu biyadihim, di tangannya apa? Dekat dengan asyughlun wa la yaraddu alaihim amrun. Karena kalau memang sudah dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala, falyatanna bil qarab wa yantabi'una bir rahah bi khilafi qarbul malaikah alladziina hum lil istighali fa hum qarbul khawas indal mulk. Maka di sini dia mempunyai kekhususan karena kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mudah-mudahan kita berharap minimal yang tadi kita digolongkan 3. Yang pertama tadi adalah, kalau kita sampaikan, kita ulang. Golongan yang pertama apa? Ashabul Maimanah. Itu disebut Ashabul Maimanah.
Kemudian yang kedua golongan ashabul mas'amah. Kemudian yang golongan ketiga as-sabiqun as-sabiqun. 3 golongan. Jadi yang bagus, yang sedang, yang lumayan adalah ashabul maimanah. Yang buruk adalah ashabul mas'amah. Kemudian yang paling bagus as-sabiqun as-sabiqun. Jadi 3 golongan ini. Jadi tinggal pilih saja kita mau yang mana nih. Tetapi kalau kita meraih biasanya cita-cita as-sabiqun as-sabiqun itu kita meraih itu semuanya. Maka itu alhamdulillah selagi kita sempatkan dalam hal ini dalam satu majelis, kita beribadahnya juga kita maksimalkan. Ketika kita usia kita sudah sedemikian rupa, ya kita maksimalkan ibadah kita. Kita tutup akan kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan nanti kita ditempatkan fi jannatin na'im. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وفقنا يا رب الراحمين ارحمنا يا رحمن الراحمين ارحمنا يا رحمن الراحمين ارحمنا واغفرنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربي زدنا علما نافعا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا طيبا مباركا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.